Halo semuanya, kali ini aku mau bikin video singkat tentang istilah-istilah yang sering dipakai oleh pramugari. Jadi bagi kalian yang punya keluarga atau teman, atau mungkin kalian mau punya gebetan pramugari, kayaknya kalian perlu tahu ini sedikit-sedikit istilah yang sering pramugari pakai. Atau juga buat kalian yang mau menjadi calon pramugari, ini akan bermanfaat sedikit buat kalian. Oke, langsung aja kita. Oke, sebelumnya mungkin agak berbeda dengan maskapai lain, tapi kurang lebih sama. Yang pertama, standby. Kalau misalnya pramugari bilang iya lagi standby duty, jadi di hari itu sebenarnya kita nggak ada flight sama sekali, tapi kita tuh mesti standby karena kalau tiba-tiba kita ditelepon, kita udah mesti ready. Contoh, misalnya pramugarinya bilang iya aku ada standby duty dari jam 3 pagi sampai jam 11 pagi, yang artinya dari jam 3 pagi sampai jam 11 pagi, di antara jam ini mereka bisa telepon kapanpun, bisa di jam 4, jam 5, jam 3, jam berapapun sampai jam 11. Kalau udah sampai jam 11 mereka nggak telepon, artinya duty pramugari itu selesai, jadi kita nggak perlu kerja apa-apa. Jadi kalau kalian cowok terus mau coba ngegebet cewek pramugari, terus kalian dikasih taunya mereka lagi standby, sebenarnya kalian bisa ngajak nih pramugari keluar, tapi mesti juga dibawa koper, seragam dan segala macam, dan mesti ready pergi ke airport. Ada standby airport yang mesti di airport aja, atau juga ada standby yang di rumah aja. Selain standby juga kadang namanya disebut dengan reserve. Yang selanjutnya adalah standby tiket. Standby tiket adalah tiket yang kita dapat dengan harga lebih murah karena kita pakai stok promo tiket. Kita akan jadi kayak penumpang biasa, tapi bedanya kita nggak bisa check in barengan sama passenger. Kita harus mesti nunggu kayak belakangan, nunggu passenger semuanya udah check in baru kita yang terakhir check in. Atau kita mungkin dapat tiket juga tapi kita nggak dapat bangku, dan kita masih sampai nunggu selesai itu semua penumpangnya. Kalau misalnya udah masuk dan masih ada kursi kosong dan kita ikut, kalau misalnya full banget, mau nggak mau kita mesti nunggu lagi di airport dan nunggu flight selanjutnya. Next, deadhead. Deadhead itu adalah di saat cabin crew, kapten, first officer atau siapapun itulah, misalnya pergi dari kota A ke kota B, tapi dia nggak kerja, dia cuma kayak duduk sebagai penumpang. Contohnya adalah di saat dia pindah base, misalnya dia dipindahin base dari kota A ke kota B, dia terbang cuma sebagai penumpang. Contoh lainnya adalah misalnya pergi dari kota A ke kota B sebagai penumpang karena dia mesti kerja dari kota B ke kota C. Jadi dia akan kerja dari kota B ke kota C, terbang gitu. Atau dari kota B kemanapun lah itu. Bisa juga balik juga ke kota A lagi, tapi dari kota A ke kota B dia kan nggak kerja nih, cuman buat nyamperin nih kota B doang kan. Nah ini dia di saat dia nggak kerja tapi dia sebagai penumpang, itu disebut dengan deadhead. Next, beberapa istilah lainnya adalah lavatory, toilet, galley, dapur kita yang ada boiler, ada oven, ada segala macem, cart, flask, yang biasa kita sebut kayak termos, cuman aku nggak tahu kenapa ini sebutannya flash. Jump seat. Pramugari kita duduk di sini dan cara pakainya kayak tinggal ditarik gini, nanti kalau misalnya dilepas dia kayak balik lagi ke atas sendiri. Ino itu singkatan dari inoperative atau rusak. Step atau stairs, tangga. Disembark itu ketika semua penumpang keluar dari pesawat, itu proses keluarnya itu disebut disembark, disembarkation. Arm dan disarm door. Arm door adalah ketika pintunya itu dalam kondisi arm, dan jika dibuka pintu pesawatnya, slide akan muncul. Tapi sedangkan kalau disarm, kalau misalnya kondisi pintunya disarm dan pintunya dibuka, ya nggak ada apa-apa yang terjadi. Aircraft, pesawat. E-crew, aplikasi untuk lihat jadwal terbang kita. Crewing, orang yang ngatur jadwal kita dan suka telepon kita untuk kita terbang kemana, atau ada perubahan jadwal atau apapun itu. Dan kita tuh berbeda dengan orang kantoran yang kalau misalnya bisa dibilang kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, mereka akan gampang jawabnya iya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan kalau kita tuh enggak, dan kadang tuh kita bingung menjelaskannya gimana, karena kita punya banyak waktu. Dari waktu, aku akan kasih unjuk ke kalian di layar. Pick-up time adalah waktu ketika driver jemput kita. Reporting time adalah waktu di saat kita mesti sign in, udah mesti nyampe di airport atau operation atau apapun itu. Time departure itu adalah di saat kita mesti udah take off.
tapi kadang bisa lebih dulu atau lebih telat, itu bisa aja terjadi. Legal time adalah legal time kita untuk istirahat. Kalau di maskapai aku 11 jam, cuman kalau di maskapai lain aku nggak tahu, mungkin beda-beda. Kalau kalian lihat di sini, tanggal 2 aku selesai di briefing time jam 17.19. 11 jam dari 17.19 ini berarti ke jam 4.19 pagi. Jadi aku bisa terbang lagi untuk selanjutnya adalah setelah dari jam 4.19 pagi, yang mana ini setelahnya tanggal 3, oke, jam 5 pagi, berarti aku bisa terbang. Ini termasuk minimum rest. Jadi legal time itu adalah legal time kita untuk kerja di hari selanjutnya atau di duty selanjutnya, bisa di hari yang sama atau di hari yang berbeda. Delay, entah apapun itu alasannya, yang artinya yang ngaret. Jadi jam terbang, jam take off atau jam harusnya kita udah berangkat tapi kita belum berangkat. Roster, jadwal kita, swap, tukeran jadwal sama temen lainnya. Uncontactable, kalian masih ingat kan apa itu standby dan apa itu crewing? Jadi uncontactable itu adalah di saat kita punya standby dan crewing telepon kita tapi kita nggak angkat. Biasanya sih kalau di maskapai aku kalau udah ditelepon 3 kali nggak diangkat, dia akan taruh kita uncontactable. Report sick, ya sakit, nyakit. Line trainer adalah orang yang mengecek kita saat kita mau terbang pertama kali. Dia adalah orang yang meloloskan kita. Recurrent training, atau kadang biasa kita sering nyebutnya recurrent doang, itu adalah di saat kita masih belajar lagi, balik lagi ke training. Biasanya kita akan recurrent lagi setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun. Kalau di maskapai aku setiap 1 tahun 1 kali. Kayak pas awal ditching, yang artinya ya kita yang berenang-berenang pakai pelampung itu. Fire drill atau evacuation drill itu adalah di saat kita belajar cara pakai alat-alat safety equipment. Contohnya untuk memadamkan api, atau kayak contohnya untuk buka pintu, evacuate segala macam. Itu tuh yang biasa banget. Dan yang paling aku kesel banget standby. Jadi kalau misalnya kalian entah itu punya temen atau lagi mau nge-gebet cewek, kalau misalnya mereka bilang standby please paham kalau standby itu adalah di saat kita nggak ada terbang. Jadi sebenarnya kita bisa keluar, tapi mesti prepare semuanya dari rumah, kayak mesti bawa semuanya kalau mau pergi keluar, kayak mesti udah makeup, bawa seragam, bawa koper segala macam. Dan please banget pastiin kalian mau ngajak keluar pramugari, tanya juga kayak jadwal buat hari selanjutnya tuh apa. Karena kalau misalnya lihat seperti ini jadwalnya, kelar jam 5.19, itu ibaratnya kayak oh sama kayak orang kerja kantor bisa cabut. Tapi tanya juga besoknya apa. Lihat nih, besoknya jam 5 dia udah mesti ada di airport atau di operation, dia udah mesti sign in, yang mana berarti pick up-nya itu bisa jadi jam 4. Abis itu siap-siap, mungkin dandan segala macam perlu 1 jam atau 2 jam. Kalau aku misalnya perlu 1 jam, berarti aku udah mesti bangun jam 3 pagi gitu kan. Jadi mesti perhitungkan juga kira-kira mesti tidurnya tuh berapa jam. Kalau misalnya ngajak keluar, udah mesti bangun jam 3 pagi ini. Seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya saya males menjelaskan, lama-lama kayak aku kirim aja nih video. Jadi ini video untuk kalian, semoga bermanfaat, meskipun mungkin bermanfaatnya sedikit doang, tapi pasti berguna sedikit, seenggaknya kayak tahu dikit. Ini aneh banget tapi ini pasti berguna kok. Oke, bye. Malu banget.